Halo semua, kenalkan nama aku Pipi Teresia dengan NIM 1930 3020 5030 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan judul materi adalah tahap-tahap pembangunan ekonomi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang teori tingkat perkembangan menurut para ahli. Tingkatan-tingkatan perkembangan ekonomi menurut Friedrich List antara lain: 1. Fase Save primitif. 2. Fase pastoral, bernak. 3. Fase pertanian. 4. Fase pertanian dan manufaktur, pertanian dan pabrik. 5. Fase manufaktur pertanian dan komersial, perdagangan. Teori tingkat-tingkat perkembangan yang dikemukakan oleh Bruno Hildebrand antara lain: 1. Perekonomian barter, alami. 2. Perekonomian uang. 3. Kredit perekonomian. Karl Bucher perkembangan ekonomi terdapat 3 tingkatan antara lain: 1. Produksi untuk kebutuhan sendiri. 2. Perekonomian kota, di mana penukaran sudah luas. 3. Perekonomian nasional, di mana para pelaku mulai semakin penting peranannya. Rostow membagi proses pembangunan dalam 5 tahap sebagai berikut. 1. Tahap masyarakat tradisional. 2. Tahap prasyarat lepas landas. 3. Tahap lepas landas. 4. Tahap menuju kedewasaan 5. Tahap konsumsi tinggi. Teori tahap-tahap pembangunan ekonomi, W. Rostow. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat tradisional. Dalam menyusun fase perkembangan ekonomi, fase pemula atau tradisional digambarkan dengan adanya fungsi produksi yang terbatas, kemajuan yang berjalan sangat lambat sehingga produksi yang dihasilkan pada masa ini sangat rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan untuk lepas landas. Dalam tahap ini dibutuhkan adanya perubahan yang radikal dalam 3 sektor non-industri. Yang pertama, membangun fasilitas prasarana umum, terutama di bidang transport. Yang kedua, revolusi teknik di bidang pertanian. Dan yang ketiga adalah perluasan impor yang dibiayai dengan perdagangan komoditi sumber alam yang ada. Menurut Rostow adalah tahap di mana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor industri dan kekayaan alam. Dalam tingkatan ini, sektor-sektor ekonomi berkembang lebih cepat. Sektor-sektor pelopor baru akan muncul untuk mengganti pelopor yang lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin pada tahap ini ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat tahap lepas landas yang berlaku, dan juga oleh bentuk kajian pemerintah. Selanjutnya adalah tahap lepas landas.
Rostow mengemukakan ciri-ciri suatu negara sudah mencapai tahap lepas landas, yaitu yang pertama, terwujudnya kenaikan dalam penanaman modal yang proaktif dari lebih kurang 5% menjadi 10% dari produk nasional (NOC). Yang kedua, terjadinya peningkatan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi. Yang ketiga, adanya suatu platform politik, sosial, dan institusional baru yang akan menjamin berlangsungnya segala tuntutan perluasan di sektor modern dan potensi ekonomi eksternal yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga pertumbuhan dapat terus-menerus berjalan. Baik, di sini saya akan membahas tentang tahap konsumsi tinggi. Dalam tahap ini terdiri atas 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia, dan tujuan politik, yaitu yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri, dan kecenderungan ini umumnya berwujud penaklukan negara-negara lain. Yang kedua, menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata. Yang ketiga, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan utama yang sederhana, seperti makanan, pakaian, dan perumahan, menjadi konsumsi barang tahan lama dan mewah. Selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan teori Rostow. Yang pertama, memberikan kejelasan tahap-tahap pencapaian kemajuan yang meliputi A. Masyarakat tradisional, B. Masyarakat prakondisi tinggal landas, C. Masyarakat tinggal landas, D. Masyarakat kematangan pertumbuhan, E. Masyarakat dengan konsumsi biaya tinggi. Selanjutnya yang kedua, petunjuk jelas yang disampaikan oleh Rostow tentang cara praktis dalam memperoleh sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kelemahan teori Rostow. Yang pertama, sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang semua tidak seperti yang diharapkan oleh teori ekonomi ini. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi ditutupi oleh pertumbuhan penduduk akibat penurunan angka kematian. Akibat lanjutannya adalah sebuah negara menjadi sulit untuk berkembang dan melalui tahap tinggal landas. Dan yang kedua, dalam teori ini, seringkali negara harus melakukan mobilitas sehingga kemampuan modal dalam sumber daya alam mencapai tingkat investasi produktivitas sebesar 10% dari pendapatan nasional. Efek dari teori itu adalah terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam dan bahan mentah, tanpa mempertimbangkan kelestarian alam dan pembangunan kelanjutan di masa yang akan datang. Sekian pemaparan dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Sarang he. Kamsahamnida.